Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahim. Kita bertanya kenapa salam itu membuat bayi dalam perut Bunda Elizabeth atau Elizabeth melonjak. Tentu berita yang disampaikan adalah berita yang menggembirakan. Akhirnya bayi dalam perut mamanya sebenarnya memiliki ikatan yang sangat dekat dengan apa yang dirasakan oleh mamanya. Seorang bayi biasanya kalau seandainya ibunya berencana untuk menggugurkannya, ketika nanti besok-besok misalnya pengguguran itu gagal, anak itu akan tampil menjadi anak yang suka melawan mamanya. Kenapa? Sejak dalam perut dia sudah merasakan bahwa dia ditolak oleh mamanya. Dia tidak diinginkan oleh mamanya. Dia tidak dikehendaki oleh mamanya. Dan biasanya anak-anak yang gagal digugurkan akan sangat menyiksa mamanya. Apapun yang dikatakan mamanya akan dilawan habis-habisan oleh dia. Sebaliknya, anak-anak yang dikandung dengan penuh cinta, yang selalu dibisikkan kata-kata cinta, dan selama mengandung dia mamanya tidak mengalami kekerasan dari bapaknya. Bapaknya tidak main pukul sembarangan. Bapaknya juga selalu mengungkapkan kalimat-kalimat sayang, cinta, membisikkan di perut mamanya. Maka anak itu akan tampil lahir sebagai anak yang penuh cinta kasih. Artinya bahwa seorang bayi walaupun belum dilahirkan, sejak dalam kandungan ibunya dia sudah merasakan, memiliki kelekatan, dan telinganya bisa berfungsi. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada hari ini ketika Bunda Maria datang mengunjungi Elizabeth, anak yang dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan, bersuka cita, karena mamanya juga bersuka cita dan bergembira. Ada sukacita setiap kali orang datang mengunjungi. Maka selama orang tua kita masih hidup, kunjungan dari seorang anak itu tidak bisa tergantikan oleh uang atau barang yang kita kirim. Walaupun kita bisa kasih dia, orang tua kita mungkin setiap bulan setengah gaji kita pun tetap tidak menggantikan kehadiran kita. Maka sesekali, ya minimal setahun sekali atau 2 tahun sekali, kalau mereka masih sehat, pulanglah, jumpalah orang tua. Kalau kita di kampung ini aman lah, kecuali para suster mungkin beberapa tahun sekali untuk pulang kunjung orang tua. Kalau Romo mungkin setahun sekali harus berusaha pulang karena mama masih ada. Sementara bapak sejak tahun 2000 sudah meninggal. Untuk saya orang tua tentu sangat-sangat membutuhkan kehadiran kita. Walaupun datang hanya lihat dia sedikit, hati kita pun gembira, senang. Walaupun seringkali memang mama sudah manja. Kalau telepon selalu suka lapor. Ini loh kakak-kakakmu seperti ini, Romo seperti ini. Tapi untuk saya itulah tanda sayang seorang ibu kepada kita. Dan saya selalu bicara dengan kakak-kakak saya karena saya yang paling terakhir, paling kecil. Sudahlah, mama agak cerewet, ikut sajalah. Toh dia dulu membesarkan kita, kita tidak tahu juga dalam berapa banyak kali dia tidak makan, mungkin karena rawat kita, karena kita sakit tidak bisa makan. Berapa banyak kali dia tidak bisa tidur karena ingat kita, rawat kita. Ketika kita mungkin dalam keadaan yang kurang sehat, kurang baik. Tapi seringkali kan kita tidak ingat hal-hal seperti itu. Ketika kita sudah sukses, kita sudah besar, kita anggap kan memang itu tugasnya mama. Kan kami dulu tidak minta lahir dari mama. Benar. Bahwa kita walaupun kita tidak minta pun mama kita memang bertugas harus melahirkan kita. Itu benar sekali.
Tapi bisakah kita membalasnya? Bisakah kita menggantikan segala kebaikan yang telah kita terima dari kita dalam perut sampai kita sebesar ini? Romo yakin kita tidak bisa ganti kebaikan seorang ibu. Maka buatlah ibu kita bersukacita ketika menerima kedatangan kita selama dia masih ada. Buatlah bapak kita bergembira melihat kehadiran kita selama dia masih hidup, masih bernapas. Harta yang kita berikan, uang yang kita berikan tidak bisa menggantikan kehadiran kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.